menjadi fokus ataupun lokus Bawaslu ke depan ya tentu generasi Z dan generasi X yang menurut beberapa riset itu potensi pemilihnya pada pemilu 2024 ini sangat luar biasa, yang notabene mereka merupakan baru pertama kali menggunakan hak pilih di pemilu. Jadi ini harus bisa kita berikan hal-hal positif tentang kepemiluan, apa ruginya kalau tidak menggunakan hak pilih, apa dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kali ini first time di pojok pengawasan podcast Benalu, bicara tentang pemilu. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke podcast kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Puspadewi yang akan memandu podcast kita kali ini. Nah, saya berasal dari Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di sini saya merupakan alumni dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tingkat nasional pada tahun 2020. Nah, di sini sudah berada di tengah-tengah kita narasumber atau tamu yang luar biasa. Tamu ini pasti sahabat Bawaslu sudah sangat kenal, luar biasa pokoknya. Nah, di sini kita sapa dulu tamu kita yang pertama, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Robianto SEMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, semangat pagi. Semangat terus Pak ya, karena Luar akan melalui nanti 2024, jadi Ya. nanti pasti harus tetap semangat. Karena tahapan kan sudah dimulai. Iya, jadi benar. harus tambah semangat. Harus Pak ya, semoga Bapak, keluarga dan jajaran Bawaslu tetap semangat Pak ya. Amin, amin. Ya. Dan selalu sehat. Dan selalu sehat. Pastinya tetap harus selalu sehat karena perjalanan masih panjang Pak. Iya, semoga diberikan selalu kesehatan. Dan tamu kita yang kedua, Ketua KPU Bangka Tengah, Bapak Rusdi SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, alhamdulillah. Gimana Pak kesiapannya Pak nanti Pak? Udah matang Pak ya? Kami dari KPU sesuai dengan tahapan yang telah diterbitkan oleh KPU RI, yaitu tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, tentu sehat. Terutama itu sehat jasmani dulu. Iya. Baru sehat melaksanakan kegiatan tahapan. Siap, begitu Pak ya. Oke, sekarang kita podcastnya santai saja, jadi boleh silakan Bapak tuh ngopinya, minumnya, sudah ada hidangan boleh nanti sambil menikmati hidangannya. Nah, di sini kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan dulu. Nah, untuk menuju pemilu 2024, bagaimana sih kesiapan dari Bawaslu dan KPU Bangka Tengah untuk menghadapi pemilu 2024? Kita mulai dari Ketua Bawaslu-nya. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih sahabat Tirani ya. Iya. Atas kesempatannya. Selamat pagi sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Iya. Pada kesempatan ini tentu kami merasa berbahagia dapat menginformasikan dan mensosialisasikan kepada sahabat-sahabat semua. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum dimulainya tahapan pada tanggal 14 Juni kemarin, Bawaslu sudah membuka layanan untuk pendaftaran pemantau pemilu di Kabupaten Bangka Tengah. Jadi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, pemantau pemilu itu sudah bisa dilakukan pendaftaran sebelum tahapan dimulai. Nah, kami berharap dengan dibukanya meja layanan ini dapat membantu organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Bangka Tengah untuk sama-sama berpartisipasi aktif dan berkontribusi untuk mengawal proses demokrasi di daerah kita. Terus kalau mau misalnya konsultasi, mau tanya-tanya atau mau langsung daftar, bisa langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian mengawali pengawasan tahapan pemilu 2024, kami pun pada Selasa tanggal 24 itu sudah
melakukan apel siaga pengawasan oleh seluruh jajaran, dan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Ini insya Allah ya, pada intinya jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah siap untuk mengawal pelaksanaan demokrasi ini, dan sejak ditetapkannya tahapan ini, kami sejauh hari sebelumnya juga sudah melakukan beberapa penguatan kelembagaan untuk memperkuat, mempertajam analisa, kemudian juga memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam menangani nanti setiap proses di lapangan. Harapan kita sih pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Tengah ini dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung dengan demokratis. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Bawaslu, sudah disampaikan ya apa saja kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Nah, sekarang kita lanjut dengan bagaimana persiapan di KPU Bangka Tengah. Bapak Rusdi, silakan Pak. Apa saja Pak? Oke, terima kasih ya kepada Bawaslu ya, Bawaslu Bangka Tengah yang telah mengundang kegiatan lab ini ya. Dan mungkin ke depan siapa tahu ada anggaran di Kabupaten Tengah, bisa juga mengundang Ketua Bawaslu supaya kegiatan ini terorganisasi dengan maksimal, khususnya Bangka Tengah dan umumnya Bangka Belitung ya. Mengacu pada peraturan yang telah diterbitkan oleh KPU RI, yaitu KPU nomor 3 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024, tentu kesiapan kami tetap siap untuk melaksanakan tahapan itu sesuai dengan tahapan yang telah diterbitkan ya, mulai dari kondisi badan dan pelaksanaan kegiatan tahapan. Di tahapan itu, tahap awal mulanya itu tahapan verifikasi partai politik. Domain pertama itu ya tentu di KPRI, karena pendaftaran partai politik itu sentralistik sifatnya. Setelah didaftarkan oleh peserta pemilu ataupun partai politik, tentu diverifikasi dulu secara administrasi apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan kami tentu di Bangka Tengah menerima data tersebut melalui aplikasi Sipol, yang kami lakukan verifikasi lebih awal, dan nanti disampaikan setelah diverifikasi disampaikan dengan KPU provinsi dan disampaikan melalui ke provinsi, disampaikan ke pusat ya. Disampaikan juga ke peserta pemilu bahwa administrasi memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, keanggotaan partai politik yang diaplikasi melalui Sipol ya, partai politik melakukan perbaikan dan dilakukan lagi verifikasi perbaikan oleh KPU Bangka Tengah. Ya. Terkait kesiapan itu, tentu kami sebetulnya perlu juga dukungan dari peserta pemilu lah ya. Iya. Dukungan dalam pelaksanaan tahapan ini biar berjalan secara maksimal ya. Terus diharap juga kami berintegritas ya, peserta juga berintegritas. Karena di tahapan verifikasi partai politik ini kadangkala memang ya bisa juga peserta tidak berintegritas, karena dalam arti ingin menggoyang-goyang integritas kami untuk menegosiasi supaya persyaratan mereka memenuhi syarat kan, yang sebetulnya tidak memenuhi syarat bisa saja terjadi, dan itu yang merupakan ujian bagi kami. Tapi intinya kami tak melaksanakan tahapan sesuai dengan azas penyelenggara pemilu ya. Saya luber dan jurdil dan mempertahankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Iya, jadi kesiapannya sudah detail Pak ya untuk menuju 2024 ini. Semoga memang harus luber Pak ya, jurdil juga. Nah, kemudian terkait kesiapan atau persiapan yang sudah dipersiapkan, apa saja yang sudah dipersiapkan terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu 2024. Nah, di sini apa saja sih yang sudah dilakukan? Iya. Perjalanan tahapan ini kan masih sangat panjang. Tapi sebelum ini juga Bawaslu sudah beberapa kali melakukan sosialisasi walaupun non tahapan ya. Nah, mengawali
pengawasan mengawali tahapan juga. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Ini juga salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Bawaslu secara kontinu. Kemudian juga nanti banyak kegiatan sosialisasi yang kita lakukan yang menjadi fokus ataupun lokus Bawaslu ke depan, ya tentu generasi Z dan generasi X yang menurut beberapa riset itu potensi pemilihnya pada pemilu 2024 ini sangat luar biasa, yang notabene mereka merupakan baru pertama kali menggunakan hak pilih di pemilu. Jadi ini harus bisa kita berikan hal-hal positif tentang kepemiluan, apa ruginya kalau tidak menggunakan hak pilih, apa dampaknya, kemudian apa keuntungan jika menggunakan hak pilih dengan baik. Dan kita juga akan berusaha memberikan edukasi bagaimana mereka tidak terjebak pada praktik-praktik politik praktis seperti money politik, isu sara, politik identitas dan lain sebagainya. Ini harus bisa kita kontrol dengan baik. Seiring berjalannya tahapan, nanti akan ada program-program yang kami sentuh untuk para generasi X dan Z tadi, agar mereka mendapat pemahaman yang baik tentang pemilu, karena ini pemilu pertama bagi mereka. Jadi mendapatkan semacam pengalaman yang baik untuk pemilu pertama kali, sehingga kedepannya mereka tidak apatis terhadap setiap kali ada penyelenggaraan pemilu. Jadi ya, kalau dari berkaca dari sebelumnya, Bawaslu ini banyak sekali programnya. Nanti ada program sambang pengawasan, kemudian ada program gagu pengawasan, ada program safari pengawasan, ada forum warga, kemudian ada jelajah pengawasan. Ini yang kami laksanakan di tahun 2019 kemarin, yang kami rasa cukup efektif dalam mengawal proses demokrasi di daerah kita, yang insya Allah mungkin program ini juga akan kami kedepankan dengan sentuhan-sentuhan yang baru. Dan jangan dilupakan bahwa di pemilu 2024 medsos ini sepertinya sudah memiliki peranan penting. Kalau 2019 dia sudah masuk tapi belum pada keseluruhan. Nah ini di Bawaslu RI juga sudah menjajaki akan kerjasama dengan berbagai platform media sosial untuk mengantisipasi hoax dan hate speech dan lain sebagainya yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi di Republik ini. Jadi kami juga nanti akan tentu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bawaslu RI, sehingga nanti kan kalau media sosial ini kan dia tidak ada ruang klarifikasi, adanya ruang penghakiman. Itulah bedanya dengan media massa. Media massa ini dia dari dua sisi kan, ada ruang klarifikasi dan pada akhirnya publik yang menyimpulkan seperti apa persoalan itu. Nah kasihan juga nanti misalnya Bawaslu kena berita bohong, KPU sementara lagi sibuk dengan tahapan. Tapi itu memang resiko. Namun ini harus bisa kita counter dengan baik agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Dan masyarakat di Bangka Tengah pada pemilu 2024 ini kami harap untuk lebih bijak menggunakan media sosial, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan media sosial ini sudah diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang ITE. Jadi informasi yang belum jelas kebenarannya sebaiknya dicari sumber kebenarannya kepada pihak yang berkompeten. Misalnya tentang pemilu, penyelenggaraan pemilu, tanyakan lebih baik kepada KPU. Misalnya contoh, misalnya ada informasi beredar kotak suara atau surat suara, itu kan bisa saja terjadi. Nah kan yang tahunya KPU. Atau tanya ke Bawaslu bagaimana pengawasannya. Jangan sampai nanti meneruskan hal yang belum diketahui, tapi justru jempol ini membuat petaka bagi diri sendiri dan keluarga. Itu mungkin Dek Rani. Iya. Oke, sahabat Bawaslu di sini tadi sudah banyak disampaikan bagaimana sih apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait mengedukasi masyarakat. Nah, sejauh ini sebelum tahapan ini dimulai pun
Bawaslu juga memang sudah mengedukasi masyarakat ini sudah sebelum-sebelumnya itu, termasuk saya juga salah satu alumni dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Di sini memang sudah ada tingkat dasarnya, menengah hingga nasional. Jadi di sini memang dari awalnya memang udah persiapan ya untuk menuju pemilu 2024 ini. Tambahan sedikit, Rani. Jadi sebenarnya edukasi tentang pengawasan tentang kepemiluan itu tidak hanya tanggung jawab kita sebagai lembaga, tapi juga bagaimana peserta pemilu dan juga stakeholder terkait itu sama-sama memiliki tanggung jawab seperti lembaga penyelenggara. Kenapa? Ya pemilih itu adalah nanti akan menjadi konstituennya peserta pemilu. Jadi kami berharap sama-sama kita memiliki tanggung jawab agar demokrasi kualitasnya di daerah kita ini semakin membaik dari waktu ke waktu. Kan nih partisipasi masyarakat naik nih tiap kali pemilihan, ya kan? Nah, tapi juga harus diiringi dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu seperti apa? Ya minimnya terjadi dugaan pelanggaran di dalam setiap tahapan. Itu maksudnya. Iya, baiklah. Benar-benar pokoknya peserta pemilu juga kita harus maksimalkan ya integritas kita, karena memang dari kawasan masyarakat kita ini banyak yang sudah mengetahui tentang Bawaslu itu gimana, namun dari peserta pemilunya itu yang agak miring, takutnya ada informasi mungkin yang tidak disampaikan secara benar. Nah itu Bawaslu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk mengedukasi masyarakat itu dengan baik agar terciptanya pemilu 2024 ini sukses. Nah kita beralih ke KPU Bangka Tengah. Apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk mengedukasi masyarakat menuju pemilu 2024? Mengacu pengalaman yang telah kami laksanakan sebelum-sebelumnya, yaitu kegiatan non-tahapan pemilu ya. Sebelum adanya kegiatan peluncuran bahwa tanda petik bahwa tahapan telah dimulai ya, KPU mengadakan kegiatan DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Itu dilaksanakan oleh KPU dengan mengundang beberapa unsur masyarakat, apakah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, ibu-ibu majelis ya, untuk hadir dalam kegiatan kami mensosialisasikan betapa pentingnya pemilu dengan harapan melek pemilu, sadar pemilu, ikhlas menentukan pilihan yang ke depan. Itu langkah-langkah awal yang kami lakukan di kegiatan KPU khususnya ya. Terus kegiatan sosialisasi lainnya, sosialisasi tentang daerah rawan konflik ya, daerah kurang partisipasi, terus daerah satunya lupa saya. Tapi intinya dari 3 item itu kami melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin supaya bencana satunya lupa tadi, ketika bencana alam. Artinya seandainya di daerah tersebut sering terjadi bencana, itu kami sosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan hak pilih dan pentingnya pemilu untuk memilih pemimpin yang ada di Bangka Tengah khususnya, dan di luar Bangka Tengah termasuk di pusat, termasuk pemimpin negara. Itu yang kami lakukan sebelumnya, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja misalnya kan, kegiatan yang dilaksanakan di kantor. Tentu medsos kami sangat jalan, baik itu IG, baik itu Facebook ataupun YouTube ya, tetap kami sosialisasikan kepada masyarakat. Itu langkah-langkah strategi awal KPU Bangka Tengah ya, mensosialisasikan dan memberi edukasi atau pendidikan kepada pemilih agar pentingnya melek pemilu ke depan. Iya, luar biasa Pak Rusdi SH ya Pak ya. Oke, di sini kita lanjut dengan pertanyaan, mungkin 2 lagi pertanyaannya. Di sini mungkin tentunya masyarakat atau relawan dari peserta pemilu ini pasti lebih cerdas ya dari kita, namanya juga manusia ya, sama-sama masyarakat juga. Nah di sini bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu untuk pemilu 2024 terkait ini Pak? Terkait apa dok? Terkait misalnya kan ya peserta pemilu ini pasti mau dukungan penuh dari masyarakat, tentunya pasti punya relawan juga. Gimana mereka takut kan ada ya kayak sifatnya money politik, itu hal-hal itu kan kalau bisa tidak ada
terjadi atau dugaan pelanggaran yang terjadi. Ya. Ya, bagaimana strateginya, Pak? Ya, pertama kita harus banyak mengedukasi masyarakat karena muaranya kan adalah masyarakat. Kalau masyarakat sudah teredukasi dengan baik, ya mau seperti gimana pun trik kecurangan itu akhirnya masyarakat akan menolak. Makanya sosialisasi seperti yang kita lakukan di tahun 2019 itu akan kita gencarkan lagi. Kita kan sampai ke lapisan terbawah seluruhnya. Nanti kan akan ada jajaran di level kecamatan, di level kelurahan desa, itu akan sangat membantu kita. Peningkatan hal-hal seperti itu biasanya memasuki masa kampanye dan masa tenang. Kalau di tahapan awal seperti sekarang sih kita lebih banyak berkonsentrasi pada pengawasan yang bersifat administrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Jadi adanya peningkatan eskalasi politik pada pada setiap kali pemilu itu merupakan hal biasa. Kembali lagi tadi kepada masyarakat untuk dapat menyerap, dan Bawaslu juga akan mengedepankan sosialisasi melalui media sosial di pemilu 2024. Kami juga sudah ada aplikasi Simadu Batang yang berbasis Android yang bisa install langsung, berselancar di Play Store. Itu sudah tersedia. Dan nanti kalau misalnya ada informasi-informasi yang perlu disampaikan untuk diketahui kebenarannya, bisa langsung disampaikan melalui aplikasi Bawaslu tersebut untuk kami tanggapi secara cepat dan tepat. Dan media sosial Bawaslu juga aktif selama sebelumnya juga sudah aktif, tapi ini akan kita aktifkan terus. Kalau misalnya ada hal-hal yang diragukan, bisa bertanya melalui media sosial Bawaslu. Bisa di wall-nya atau bisa di inbox ya. Jadi nanti akan kami jawab. Kalau misalnya kan sekarang zamannya udah canggih ya. Iya, udah canggih, Pak. Nggak bisa datang ke kantor, misalnya tahunya malam mau langsung tanya, takut gimana kan. Silakan saja konfirmasi, Bawaslu terbuka untuk melayani masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Iya, sangat luar biasa sahabat Bawaslu di sini. Jadi teman-teman di sini kalau ada laporan yang nggak bisa datang ke kantor, Bawaslu Bangka Tengah mempunyai aplikasi Simadu Batang. Jadi boleh diinstal aplikasinya untuk ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan, boleh konsul juga di situ atau boleh melaporkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian terkait dengan KPU Bangka Tengah, di sini mungkin kita berbicaranya tentang adanya kendala mungkin Pak ya. Mungkin dalam tahapan sekarang sampai 2024 nanti mungkin kendala apa saja sih Pak yang sering ditemui di lapangan, Pak? Kalau di lapangan sih di waktu tahapan verifikasi partai politik sih ya. Verifikasi Pak ya. Itu aja yang lebih cenderung untuk jadi kendala di lapangan. Kalau kaitannya dengan peserta pemilu ya. Karena kadangkala sekarang ini kan kalau mengacu pada pengalaman 2019, KPU itu mengeluarkan anggaran untuk verifikator petugas lapangan untuk memverifikasi keanggotaan partai politik. Jadi keanggotaan partai politik ini sulit untuk ditemui sehingga mereka kesusahan. Walaupun kesempatan akhir bisa untuk ditangani di kantor KPU untuk diverifikasi. Artinya bahwa peran peserta pemilu tidak begitu maksimal terkait dengan keanggotaan partai politik. Apakah itu abal-abal apa enggak, datanya itu kita nggak ngerti lebih detail. Tapi ini setiap ada tahapan pemilu itu termasuk jadi kendala. Ya, kalau di internal itu kami hanya pengalaman yang agak-agak mengkhawatirkan saja. Logistik itu agak khawatir juga karena surat suara itu ya dari pusat, bukan dari daerah masing-masing. Kalau daerah masing-masing kita tahu jangka waktu selesainya percetakan ya, sehingga terdistribusinya logistik ke kantor KPU, langsung kami sortir segala macam ya, terus kami lipat ya dengan mengundang masyarakat untuk membantu kegiatan kami.
biasanya nggak jadi kendala, hanya jadi kendala menunggu surat suara. Pengalaman kami di 2019. Ya begitu Pak ya. Oke, alhamdulillah usailah podcast kita kali ini, podcast Benalu bicara tentang pemilu. Sebelum kita berakhir di podcast kita kali ini, kita akan ada closing statement dari Ketua Bawaslu Bangka Tengah dan Ketua KPU Bangka Tengah. Silakan Pak untuk closing statementnya. Ya, terima kasih. Pemilu ini kegiatan rutin setiap 5 tahun untuk memilih para pemimpin kita. Ini adalah rutinitas setiap 5 tahun sekali, dan kami berharap melalui kegiatan ini yang sesungguhnya dari kita, oleh kita dan untuk kita, ini dapat dilalui dengan baik setiap prosesnya, sehingga masyarakat pun dapat teredukasi dengan baik, dan yang terpenting kualitas demokrasi di daerah yang kita cintai ini dapat meningkat lebih baik lagi. Ya baik. Untuk closing statementnya Ketua KPU Bangka Tengah. Kami sih hanya satu mengharap ya. Iya. Kalau kepada pemerintah daerah, mengharap dukungannya untuk memfasilitasi kegiatan kami. Mengacu pada pengalaman bahwa 2019 kemarin kami hampir terjadi pemilu susulan. Iya. Karena apa? Karena terkendala tempat penyortiran surat suara ya, terus pengapakan. Tapi syukur alhamdulillah Pemda Bangka Tengah mendukung untuk memfasilitasi kegiatan kami. Dan ke depan kami harap juga Pemda tetap mendukung kegiatan kami untuk memfasilitasi kegiatan kami. Untuk peserta pemilu, kami hanya mengharap tiada lain dan tiada bukan ya, integritas peserta juga harus bisa diperankan oleh mereka untuk mendukung kegiatan tahapan. Karena integritas itu awalnya suksesnya pemilu secara luber dan jurdil ya. Sudah Pak ya. Oke, sahabat Bawaslu, di sini sudah tertera karena pemilu ini rutinitas 5 tahun sekali. Nah, dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, dari masyarakat untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ini, tentunya integritas ini harus kita junjung tinggi yang dengan berasaskan luber dan jurdil. Nah, saya Rani Puspadewi undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak kepada dua tamu yang sangat luar biasa ini, Bapak Robianto SEMH, terima kasih Bapak, dan Bapak Rusdi SH. Iya, terima kasih Pak ya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mantap. Alhamdulillah.